Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizma Nuria. Kali ini saya akan membahas salah satu materi dari statistika, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama adalah kuartil. Kuartil adalah membagi sekelompok data yang sudah terurut menjadi 4 bagian yang sama banyak. Jadi sebelum kita membagi sekelompok data tersebut, kita pastikan bahwa data itu sudah kita urutkan dari bilangan yang terkecil hingga bilangan yang terbesar. Untuk kuartil itu sendiri terdapat 3 kuartil, yaitu Q1 atau kuartil atas, Q2 atau kuartil tengah, dan Q3 atau kuartil bawah. Kita akan mencari kuartil dari data tunggal. Nah, di sini saya sudah mempunyai data nilai dari 80 mahasiswa. Untuk mencari kuartil data tunggal, pertama kita gunakan rumus untuk mencari letaknya, yaitu QI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 4. Ini bisa kita ganti, misalnya kita mencari Q1 berarti I-nya kita ganti 1, Q2 kita ganti I-nya 2, Q3 kita ganti I-nya 3. Di sini saya contohkan, saya mau mencari nilai Q1. Nah, jadi I-nya adalah 1, N ini apa? N ini adalah jumlah data yang kita punya. Nah, dari jumlah data yang saya punya ini, jumlah datanya adalah 80 keseluruhannya. Jadi I dikali 80 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 81 dibagi 4 sama dengan 20,25. Jadi ini belum termasuk nilai Q1-nya ya, ini bukan hasilnya. Ini masih letak dari Q1-nya. Nah, untuk mencari Q1, hasilnya kita gunakan rumus QI sama dengan XK plus D dikali XK plus 1 dikurang XK. Q1 karena kita mencari Q1, jadi I-nya kita ganti 1 sama dengan XK-nya berapa? XK ini adalah letak datanya. Letak datanya kenapa 20? Kita lihat di sini. Ini adalah letak datanya ya, yang 20 ini yang di depan koma. Sementara yang di belakang koma ini adalah kelebihannya, atau biasa kita di rumus ini adalah D. Jadi kelebihannya ini kan 0,25. Bila kita desimalkan menjadi 0,25. Jadi letak datanya X20 ditambah 0,25 dikali XK plus 1, karena tadi 20 ditambah 1 jadi X21 dikurang XK jadi X20. Nah, selanjutnya kita cari yang mana sih data yang berada di urutan ke-20. Kita hitungkan dari sini. Ini data ke-1. Data ke-10, jadi ini ke-20. Jadi untuk data yang berada di urutan ke-20 adalah 66. Ditambah 0,25 X21. Nah, urutan yang ke-21 yang mana? Nah, ini kan 66 juga, dikurang X20-nya tadi 66. Jadi 66 ditambah 0,25 dikali 0 sama dengan 66. Jadi kita dapatkan hasil dari Q1-nya adalah 66. Selanjutnya kita akan mencari Q2-nya. Sama ya seperti tadi, kita gunakan rumus untuk mencari letak Q2-nya terlebih dahulu. Maka Q2 sama dengan 2, I-nya kita ganti 2 dikali 80 ditambah 1 dibagi 4. Jadi 162 dibagi 4 sama dengan 40,5. Kita dapat letak datanya di urutan ke-40 dan kelebihannya atau desimalnya adalah 0,5. Kita masukkan ke dalam rumus seperti tadi. Jadi Q2 sama dengan X40. X40, ingat ya urutan datanya ke 40 ditambah kelebihannya 0,5 dikali XK-nya 40 ditambah 1 jadi X41 41 dikurang X40. Data yang bilangan urutannya ke 40 kita hitung lagi. Ini kan ke 10, 20, 30, 40. Jadi angka yang berada di urutan ke-40 adalah 72. Ditambah tadi kelebihannya 0,5 dikali, ini kan tadi ke-40, jadi ini ke-41. Jadi 41 itu adalah 72 juga. Jadi 72 dikurang X40 tadi 72 sama dengan 72 ditambah 0,5 dikali 0. Jadi untuk Q2 kita dapat hasilnya adalah 72. Selanjutnya kita akan mencari untuk Q3-nya. Sama seperti tadi, kita gunakan rumus letak untuk mencari Q3-nya. Jadi Q3 sama dengan 3. Karena kita akan mencari
kuartil 3 jadi I-nya kita ganti 3. Dikali jumlah datanya tadi 80 ditambah 1 dibagi 4. Jadi 243 dibagi 4 sama dengan 60,75. Kita dapat letak datanya ke urutan 60 dan kelebihannya adalah 0,75. Bila kita desimalkan kan, kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Jadi Q 3, I-nya kita ganti 3, data atau urutan datanya ke 60, yang tadi ya kita hitung nanti ya, yang mana sih data yang berada di urutan ke 60, ditambah tadi kelebihannya 0,75, X-nya tadi 60 ditambah 1 menjadi X61 dikurang X60. Nah, untuk bilangan data yang berada di urutan ke 60 adalah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 80 kan? Jadi 80 ditambah 0,75. Nah, yang ke 61 yang mana lagi? Yang ini kan? Soalnya tadi ini 80, jadi 81. Jadi 80 dikurang 80 sama dengan 80 ditambah 0,75 dikali 0. Jadi kita dapat untuk Q3-nya adalah 80. Selanjutnya kita ke kuartil data kelompok. Di sini saya sudah menyajikan nilai tadi ke dalam bentuk data kelompok. Untuk mempermudah, kita tambahkan tabel di sebelahnya lagi, yaitu tabel frekuensi kumulatif. Jadi, gimana cara mengisinya? 4, kita tulis aja di sini 4. Selanjutnya kita tambahkan dengan cara menyilang. 4 ditambah 7, 11. 11 ditambah 19, 30. 30 ditambah 20, 50. 50 ditambah 14, 64. 64 ditambah 8, 72. 72 ditambah 8 sama dengan 80. Jadi untuk frekuensi kumulatifnya adalah keseluruhannya adalah 80. Untuk mencari data kuartil dari data kelompok, pertama kita mencari letaknya dulu. Untuk letak kita gunakan rumus QI sama dengan I plus I dibagi 4 dikali N. Karena kita mencari Q1, kita ganti I-nya menjadi 1. Jadi Q1 sama dengan I dibagi 4 dikali 80 sama dengan 20. Nah, kita lihat nih dari frekuensi kumulatifnya. Yang mana di sini frekuensi kumulatif yang memuat angka 20. 11 belum kan, 11 itu belum mencapai angka 20. Jadi yang memuat angka 20 frekuensi kumulatifnya adalah 30. Jadi letak Q1 ada di kelas ini. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari kuartil data kelompok. QI sama dengan tepi bawah I ditambah I per 4 dikali N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelasnya dibagi frekuensi kelasnya dikali P, panjang interval atau panjang kelasnya. Jadi karena kita mencari Q1, berarti Q1 sama dengan tepi bawahnya kita lihat nih, 64. 64 harus kita kurangkan 0,5. Jadi 63,5 ditambah I per 4 dikali N tadi kita sudah dapatkan 20 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelasnya, sebelum kelas Q1. Kan di sini frekuensi kumulatif Q1-nya 30. Jadi sebelumnya yang mana? Yang ini kan otomatis jadi 11 dibagi 19. 19 ini frekuensi kuartil satunya, frekuensinya adalah 19 dikali 6. 6 ini apa? 6 ini panjang kelasnya. Gimana cara menghitungnya? Perhatikan ya. 52 sampai 57 itu ada berapa angka sih? Jadi kita hitung dari 52. 52, 53, 54, 55, 56, 57. Jadi 52 sampai 57 ini ada 6 angka. Nah, kita kalikannya 63,5 ditambah 9 dibagi 19 dikali 6 sama dengan 63,5 ditambah 54 dibagi 19 jadi 63,5 ditambah 2,84 sama dengan 66,34. Jadi untuk Q1-nya kita dapat hasilnya 66,34. Nah, selanjutnya kita akan mencari data kelompok kuartil 2. Sama seperti tadi ya, pertama kita cari letaknya dulu, gunakan rumus seperti tadi, bedanya I-nya kita ganti 2 karena kita mencari kuartil 2. Jadi Q2 sama dengan 2 per 4 dikali 80.
sama dengan 40. Nah, kita lihat lagi frekuensi kumulatif yang memuat angka 40. Yang mana? Yang ini kan 50 karena 30 itu belum sampai 40. Jadi untuk letak Q2-nya adalah di kelas ini. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari besar Q2-nya. Jadi Q2 sama dengan tepi bawahnya kita lihat 70. 70 dikurang 0,5 jadi 69,5 ditambah I per 4 dikali N tadi kita sudah dapat 40 dikurang frekuensi kumulatif sebelum Q2. Ini kan frekuensi kumulatif Q2. Jadi sebelumnya yang 30. 30 per frekuensi Q2. Frekuensi Q2-nya itu adalah 20. Dikali panjang kelasnya tadi adalah 6. Jadi 69,5 ditambah 10 per 20 dikali 6 sama dengan 69,5 ditambah 60 dibagi 20. 60 dibagi 20 adalah 3. Jadi untuk Q2-nya kita dapatkan adalah 72,5. Selanjutnya kita akan mencari kuartil data kelompok Q3-nya ya. Sama seperti tadi kita mencari letaknya, cuma bedanya I-nya sudah kita ganti menjadi 3. Karena Q3. Jadi Q3 sama dengan 3 per 4 dikali 80 sama dengan 60. Jadi kita cari lagi frekuensi kumulatif yang memuat angka 60. Yang ini kan 64 kan sudah memuat angka 60 di dalamnya. Kalau 50 ini belum. Jadi untuk Q3 letaknya ada di kelas ini. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus seperti tadi. Jadi Q3 sama dengan tepi bawahnya. Tepi bawahnya adalah ini ya. 76 dikurang 0,5 jadi 75,5 ditambah I per 4 dikali N kita dapat tadi 60 dikurang frekuensi kumulatif sebelum Q3. Sebelum Q3 ini kan Q3-nya. Jadi sebelumnya adalah 50 dibagi frekuensi Q3. Frekuensi Q3-nya adalah 14. Dikali panjang kelasnya adalah 6. Jadi tadi kita hitungkan 6. Jadi 75,5 ditambah 10 per 14 dikali 6 sama dengan 75,5 ditambah 60 per 14. 75,5 60 per 14 adalah 4,28. Jadi untuk Q3-nya kita dapatkan 79,78. Selesai ya untuk masalah kuartil. Selanjutnya kita menuju ke desil. Desil adalah membagi sekelompok data yang sudah terurut menjadi 10 bagian yang sama banyak. Jadi seperti kuartil tadi, kita harus membagi data tersebut. Sebelum membaginya, kita harus mengurutkan data tersebut dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Untuk desil di sini ada 9 desil ya, hanya 9, yaitu desil 1 sampai desil 9, kan cuma membagi 10. Jadi selebihnya 9 itu nggak ada. Jadi desil itu hanya desil 1 sampai desil 9. Selanjutnya kita ke desil data tunggal. Nah, bagaimana contoh dan rumusnya? Rumusnya kita cari dulu letaknya seperti tadi. Sama ya caranya, membedakannya itu cuma angka D-nya. Tadi kan Q, sekarang D. Nah, di sini saya coba untuk mencari desil ke 1. Jadi D1, I-nya 1, dikali 80 jumlah datanya ditambah 1 dibagi 10. Kenapa 10? Karena tadi ini desil membagi 10 bagian yang sama banyak. Jadi D1 sama dengan 81 dibagi 10, 8,1. 8 ini letak datanya dan 1 ini adalah kelebihannya. Kita masukkan ke dalam rumus yang seperti tadi. Jadi D1 letak datanya di X8 ditambah kelebihannya 0,1 kita desimalkan ya. Dikali XK-nya tadi 8 ditambah 1 jadi X9 dikurang X8. X8 itu data yang urutan ke-8 itu yang mana sih? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah bilangan yang urutannya ke-8. Jadi 60 ditambah 0,1. X9 yang mana? Ini kan tadi ke-8. Jadi ini adalah yang ke-9. 60 juga. Jadi 60 dikurang 60. Sama dengan 60 ditambah 0,1 dikali 0. Nah, kita sudah dapat untuk D1-nya adalah 60. Nah, begitu juga seterusnya ya untuk mencari
desil kedua sampai ke desil 9. Tinggal kita ganti nilai I-nya ini aja. Nah, selanjutnya kita ke desil data kelompok. Nah, ini data kelompok seperti yang di kuartil tadi. Untuk mempermudah, kita tambahkan juga tabel frekuensi kumulatif. Untuk mencari desil data kelompok, kita mencari letaknya dulu. DI sama dengan I per 10 dikali N. Yang membedakan sama kuartil, tadi kuartil 4, pembagiannya sekarang 10. Desil itu 10. Jadi D1, kita mencari desil ke 1, jadi I-nya 1 dibagi 10 dikali 80 adalah 8. 8 ini adalah letaknya. Nah, yang mana sih frekuensi kumulatif yang memuat angka 8? 11 kan, kalau 4 ini belum. Jadi letak dari D1 adalah di kelas ini. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari desilnya. DI sama dengan tepi bawah ditambah I per 10 dikali N dikurang frekuensi kumulatif sebelum D1-nya per frekuensi D1-nya dikali panjang kelasnya. Jadi D1 ini kita ganti 1 sama dengan tepi bawahnya 58 ini kita kurang 0,5 menjadi 57,5 ditambah I per 10 dikali N tadi kita sudah cari yaitu 8 dikurang frekuensi kumulatif sebelum D1. Ini kan frekuensi kumulatif D1, jadi sebelumnya adalah 4. 4 per frekuensi D1. Frekuensi D1-nya adalah 7. Dikali 6 panjang kelasnya. Seperti tadi ya, itu cara hitungnya dari 52 sampai 57. Jadi 57,5 ditambah 4 per 7 dikali 6, 24 per 7 adalah 3,42. Jadi 57,5 ditambah 3,42 adalah 60,92. Jadi untuk besar D1-nya adalah 60,92. Sudah ya? Kita lanjutkan ke persentil. Persentil adalah membagi sekelompok data yang sudah terurut menjadi 100 bagian yang sama banyak. Seperti desil dan kuartil, sebelum membagi sekelompok data, kita urutkan dulu dari angka terkecil hingga angka yang terbesar. Nah, untuk persentil ini ada 99 persentil. Persentil pertama ke 1 sampai persentil ke 99. Di sini persentil data tunggal, seperti tadi saya sudah mempunyai data tunggal dari nilai 80 mahasiswa. Untuk mencari persentilnya, kita gunakan rumus I dikali N plus 1 dibagi 100. Ini mencari letaknya. Nah, saya contohkan, saya ingin mencari persentil ke 20. Jadi, I-nya 20 sama dengan 20 dikali jumlah datanya tadi 80 ditambah 1 per 100. 1620 dibagi 100 jadi 16,2. Letaknya di urutan ke-16 dan kelebihannya 0,2. Kita masukkan rumus seperti kuartil dan desil tadi. P20 sama dengan letak datanya ke-16, X16 ditambah D-nya 0,2 kelebihannya tadi. XK plus 1, XK-nya tadi 16 ditambah 1 jadi X17 dikurang XK-nya X16. Nah, kita hitung lagi. Yang urutannya ke 16 itu yang mana sih? Ini kan 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 65 ditambah 0,2 X17-nya ini tadi 16, ini 17, 65 dikurang 65. 65 ditambah 0,2 dikali 0, jadi untuk P20-nya adalah 65. Nah, kita lanjut ke persentil data kelompok. Datanya sama seperti desil dan kuartil tadi. Untuk mempermudah juga kita tambahkan dengan tabel frekuensi kumulatif. Pertama kita cari letak persentilnya dulu menggunakan rumus PI sama dengan I per 100 dikali N. Jadi P20 karena di sini saya ingin mencari persentil ke 20, jadi I-nya adalah 20 sama dengan 20 per 100 dikali 80 sama dengan 16. Nah, kita lihat lagi.
letaknya kan ke 16. Kita lihat frekuensi kumulatif yang memuat angka 16. 11 kan belum. Nah, 30. 30 ini sudah memuat angka 16. Jadi, letak data P20-nya, ini P20 ya, maaf ya. P20-nya sama dengan di kelas yang ini. Nah, kita masukkan ke dalam rumus seperti tadi di kuartil dan desil. Bedanya di sini lambangnya sudah menjadi P dan dibaginya dibagi 100. Jadi, P20, ini P20 ya, maaf ya. P20 sama dengan tepi bawahnya 64 dikurang 0,5. Jadi 63,5 ditambah I per 100 dikali N. Tadi kita dapat 16 dikurang frekuensi kumulatif sebelum P20. 30, ini frekuensi kumulatif P20-nya 30. Nah, sebelumnya adalah 11 dikurang frekuensi P20-nya. Frekuensi P20-nya adalah 19 dan panjang kelasnya adalah 6. Jadi 63,5 ditambah 5 per 19 dikali 6. 63,5 ditambah 30 per 19. Jadi 63,5 ditambah 1,57. Nah, kita dapat besar P20-nya adalah 65,07. Mudah kan? Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Maaf tadi ya ada salah penulisan di persentilnya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.